Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 290-1022 dari kelas Sosiologi B FISIP Universitas Sumatera Utara. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hubungan antar golongan. Hubungan sosial berkaitan dengan interaksi sosial pada masyarakat umum. Nah, pada masyarakat modern, hubungan masyarakat tercermin dari aktivitas individu dalam masyarakat. Nah, hubungan ini tentunya memiliki proses interaksi. Nah, interaksi terjadi melalui kontak sosial dan komunikasi. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai keterbatasan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tentu saja akan saling bergantung satu sama yang lain. Nah, karena itulah manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, relasi pada hubungan sosial yang berlangsung lama akan membentuk suatu pola relasi sosial. Nah, pola relasi sosial ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, pola relasi sosial asosiatif, di mana pola relasi sosial asosiatif ini berbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi yang terjadi cenderung menyatu. Nah, yang kedua mengenai relasi sosial disosiatif. Relasi sosial disosiatif ini mengarah kepada perpecahan, baik antara individu ataupun kelompok. Contohnya seperti kompetisi dan pertentangan ataupun konflik. Hubungan antar kelompok ini mengacu pada kelompok etnik. Nah, kelompok etnik ini dikenal pada masyarakat memiliki ciri khusus seperti agama, budaya, bahasa, dan ciri biologis. Mengacu pada pola relasi sosial mengenai pola relasi sosial asosiatif. Nah, salah satunya itu mengenai akulturasi budaya. Nah, apakah akulturasi budaya itu? Nah, mengenai akulturasi ini terjadi ketika dua kelompok atau lebih bertemu dan mengadakan komunikasi dan interaksi berbaur dan berpadu. Dalam hubungan tersebutlah terbentuk suatu aktivitas serta perilaku sosial yang diakui bersama menjadi suatu kebudayaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh hubungan antar golongan berdasarkan pola hubungannya, yaitu akulturasi. Akulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan yang asing. Nah, lambat laun kebudayaan itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nah, singkatnya, akulturasi budaya ini merupakan perpaduan dua budaya menjadi satu tanpa menghilangkan budaya aslinya. Nah, saya akan memberikan contoh akulturasi budaya, salah satunya ada di Kota Medan, tepatnya di Kesawan. Nah, saya di sini akan menunjukkan salah satu contoh bukti akulturasi budaya antara budaya Islam, Melayu, dan Tionghoa, yaitu sebuah masjid yang terletak tak jauh dari tengah-tengah Kota Medan di Kesawan. Nah, nama masjid ini Masjid Lama Gang Bengkok. Bapak sini sebenarnya sebagai sekretaris pengajian ya, Ibu pengajian, Bapak Haji Mukrus Tanjung. Ya, Bapak. Baik, kita kembali ke zaman dahulu, ya kan? Di Kesawan ini banyak ada namanya pasar ikan lama, pedagang-pedagang yang orang Arab ada di situ, orang Mandiling ada di situ, orang Tionghoa itu ada. Kemudian di sekitar Kesawan itu ada lagi macam-macam.
Sini Kesawan ini di pemerintahannya ada namanya Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu Datuk Muhammad Ali namanya, tapi gelarnya Datuk Kesawan. Nah, dialah sebagai, kalau sekarang ini kayak kelurahan aja, dialah kepalanya di sini. Di sini ini banyak macam-macam. Kemudian di sini ada lagi komunitas Tionghoa, ya, yang sekitar sini Kesawan dimulai Tionghoa yang dari Tiongkok dulu sini dia. Maka dari sini ada satu komunitas yang dipimpin oleh satu orang namanya Chong Api, gelarnya Chong Api, ya. Dari sini dia. Kalau dia dipanggil orang bukan Chong Api, Kapten Cina. Kalau pemerintahan di Kesultanan Delhi dia dianggap Kapten Cina. Dialah mewakili Cina-Cina yang ada di kota Medan ini. Jadi inilah dia kota Medan ini. Di kota Medan ini mungkin rumahnya belum segini banyak, masih sedikit. Nah, jadi niat daripada Chong Api ini ingin membangun masjid, bangun peribadatan. Jadi dia ingin disampaikannya kepada Datuk Kesawan, ya, Datuk Kesawan disampaikan ke Kesawan. Kemudian Datuk Kesawan pun menyambut sebagai kepala pemerintahannya, menyambut dia mau membangun juga. Maka Datuk Kesawan ini mewakafkanlah tanah yang ada ini. Jadi tanah yang diwakafkan ini ada sekitar lebih kurang 2 hektar, lebih kurang. Itulah tanah yang diwakafkannya. Jadi untuk tempat dibangunnya peribadatan, ya, ini dia. Jadi sebelum mereka ini membangun ini, mereka lanjut lagi ke Kesultanan Delhi, karena kan mesti melapor dulu Kesultanan. Jadi mereka melapor Kesultanan, dua-dua datang menghadap Sultan. Jadi disampaikan oleh Datuk Kesawan lah bahwasanya niat daripada komunitas Cina diwakili oleh Bapak Chong Api ini untuk mau membangun masjid. Nah, jadi Sultan pun menerima, silakan aja, koordinasi aja dengan kepala kelurahan ataupun kepala pemerintahan di sini, yaitu Datuk Kesawan. Maka Datuk Kesawan lah, mereka pun setuju, bangunlah. Jadi dibangunlah masjid ini di tahun 1885, ya, 85. Ini masih belum ada kota Medan sebesar ini, belum ada, cuma Kesawan ini kecil aja lah. Nah, itulah dia. Tapi di sini banyak, ada pedagang Tionghoa, ada pedagang Tapanuli, ada Arab, macam-macam lah, ada Bengali, semua yang lengkap. Di sini dia, inilah pusat kota sekarang ini. Itulah dia. Maka dibangunlah ini. Dibangun ini masjid, tidak ikut Sultan, tidak ikut Datuk. Yang mengerjakan itu adalah 100% dari Chong Api tadi, ya. Dialah yang membangunnya, itu. Dia yang bangunnya, maka dibangunnya dia dengan dia membawa alat tukangnya, apa ya, semuanya dia lah. Maka dibangunnya lah masjid ini. Jadi kan bangunlah masjid ini. Kalau kita lihat masjid ini memang aneh, kalau masjid dulu mana-mana, sekarang masjid kan udah pakai ubah, ya kan, bulat-bulat. Kenapa ini? Kalau nggak ada bintang bulannya, dikarenakan tempat orang belajar silat, ya kan. Nah, maka kita lihat kalau dari atasnya itu lihat asli Tiongkok, ya kan, Cina atas itu. Nah, kemudian di antara di sini itu ada tuh, antara tiang dengan tiang itu ada ornamen Melayu yang dibanggakan orang Melayu, ya kan. Itu lebah bergantung di antara tiang ke tiang itu dia. Nah, dia dan tiang itu dia. Nah, kalau ke dalamnya udah dia berbentuk Persia, ya, karena di dalam itu mungkin juga Persia. Ya, kita lihat di masjid ini pun kita lihat juga warnanya pun kenapa kuning, warna kuning dan hijau, gitu. Bukan lambang kota Medan sekarang, bukan. Medan sekarang warnanya kan hijau kuning Medan, gitu kan. Tapi ini nggak dari dulunya. Kuningnya itu menandakan bahwasanya tanah ini tanah Melayu, ya kan, tanah Melayu. Islamnya itu, hijaunya itu ada Islam. Kan ada bendera-bendera yang mulai kan warna hijau. Itulah ciri khasnya. Jadi bukan berarti ini Medan kita betul ikut Medan, tidak, tapi inilah memang warna dari dulunya hijau kuning, menandakan orang Melayu itu kuat keislamannya, ya. Nah, itulah dia. Jadi pun Chong Api ini tidak dia membedakan segala macam, dia tetap bangunnya yang sebetulnya yang adanya aja, tidak menunjukkan kemana-mana. Cuma dia itu ada ornamen atasnya memang nampaknya kayak kelenteng,
ke bawahnya ada Melayunya, dalamnya ada Persianya. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam yang itu ada tiang yang 4 di dalam itu, tiang 4 di dalam itu hampir sama dengan rumah Cong Api yang ada di Kesawan, betul kan? Iya. Nah, tapi dia tidak besar segitu, dia kecil dia segini. Kalau ini kan payah kita meluknya yang sini. Oh itu saya kita peluk, kecil dia, tapi sama bentuknya. Sampai atasnya itu ada bunga melati sama dia. Nah, jadi ciri khas bunga melati itu mungkin orang itu juga ya kan? Ya, nah, itulah dia semuanya. Jadi apa yang ada di sini itu kalau kalian pun ke Cong Api, museum Cong Api, museum itu ada, mungkin kan nampak juga sejarah Masjid Lama Gang Bengkok ini ada semuanya di situ. Nah, itulah dia yang samakannya. Jadi kita mengetahui Cong Api ini bukan salah satu orang yang dia sendiri yang membangun masjid ini, bukan dia bukan masjid aja dibangunnya, ya, bukan masjid aja. Kalau kita dulu sekarang ini menanyakan kerukunan umat beragama yang kita juri-jurikan kemana-mana kerukunan umat beragama, tapi Cong Api udah bangun kerukunan umat beragama sebelumnya. Dia bangun ada gereja di muka Sun Plaza, ya kan, ada biara ke India, ya kan, ada biara orang udah banyak dibuatnya, ada lagi masjid yang dibuatnya di sana di Bung Baru, banyak yang dibuatnya. Masjid yang pertama yang ada di Kota Medan itu adalah Masjid Lama Gang Bengkok. Kenapa namanya Masjid Lama? Ya kan? Kenapa Masjid Lama Gang Bengkok? Ada kan Masjid Al-Mustaqin, Al-Muslis, macam-macam semua. Kenapa ini Masjid Lama Gang Bengkok? Ini dulu kan jalan ini kan kecil. Ini kan udah mundur 2 meter. Mundur 2 meter. Ini mundur 2 meter, kayak mundur 2 meter juga ini. Jadi dulu kecil, pasti tekongan. Bukan berarti masjidnya bengkok, enggak. Tapi masjid yang terlama, ya, Masjid Lama Gang Bengkok. Jadi nggak ada masjid yang pertama dibangun di Kota Medan kecuali Masjid Lama Gang Bengkok. Tapi sekarang ini masjid kita di Medan ini udah nomor 2 dia di Lama Gang Bengkok, karena ada Masjid Azizi yang di Labuhan. Nah, itu Masjid Sultan yang pertama deh kan, karena dulunya belum masuk Medan, dia masuk Deli Serdang, maka belum Medan ya kan. Jadi sesudah dia masuk ke Medan, kita mesti mengakui dia lah yang pertama. Kemudian Lama Gang Bengkok ini semua sama. Ya, kalau kita lihat ada kegiatan sama semuanya. Ada pengajian Isra Mi'raj, Maulid Nabi selama ini cukup semua sama. Ya, nggak ada alam. Cuman di sini bedanya ini Masjid Lama Gang Bengkok ini kami sini sedikit, cuma 40 rumah tangga. Ya, lainnya ini orang di semua nih, komunitasnya semua ini. Mana ada yang lain itu? Kalau pinggir itu, kalian lihat tempat itu nggak ada itu. Orang Cina itu nggak ada itu, orang Cina itu. Nah, itu semuanya. Kami ngalamin aja yang Islam. Cuman kita sama mereka ini tidak pernah terjadi apa-apa. Konflik nggak terjadi. Sama-sama mungkin dia mengetahui leluhurnya yang bangun dan mereka hibahkan kepada umat Islam, dia jaga juga, dia ikut juga mengawasi, ya, dia ikut juga sampai sekarang ini. Anak daripada Cong Api itu, cucunya Cong Api itu tetap hubungan baik dengan kita. Asal bulan puasa dia datang, mau raya dia datang. Nanti dia mau kurban, dia mau zakat, dia namanya dia zakat, ya sudah terserah dia lah. Dia mau apa dia ya kan, dia kita terima aja, kita ambil dia. Jadi kita sama mereka ini masih kental dengan tidak ada konflik lah di antara kita sampai saat inilah, mulai dari bapak ada yang di sini. Bapak sudah di sini 62 tahun, ya belum pernah ada konflik dengan mereka. Nah, mereka saling membantu kita. Jadi kita di sini banyak, ya. Kalau di yang 40 rumah tangga ini ada orang Tapanuli, orang India, orang Arab, semua ada di sini. Sudah sedikit kami di sini, cuma tugas kami di masjid ini adalah untuk visi kami masjid ataupun kenajaran itu adalah sebagai pelayan, ya. Kenajaran itu bukan penguasa masjid, ya, itu visi kami. Masjid ini adalah pelayan untuk orang mengabdi kepada Allah dengan tenang dan nyaman. Kita di sini udah merehab bangunan-bangunan yang ada di sini, cuman tidak mengurangi aslinya.
ya mungkin udah 100 tahun lebih, kan nggak mungkin pakai kayu lagi, kita pakai baja ringan. Nah, jadi itu semua gunanya untuk menyamankan orang yang ada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian tengok di dalam ada mimbar tempat khatib Jumat sama dengan tempat orang azan, di hadapannya berhadapan begini dia, ya kan? Kalau begini. Kalau di sini dulu yang untuk orang untuk orang khutbah ini sampai ke atas. Tingkat yang paling tinggi dia, itu 23 anak tangga ke atas, terakhir yang 24 dia. Tapi itu bangunan itu ataupun bentuk daripada itu belum berubah, itulah aslinya. Dari dulunya itulah aslinya, itu belum pernah kita ganti. Itulah bentuk aslinya yang ada sampai saat ini. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan kita melihat daripada apa yang ada kita di Jakarta kan ada juga yang masjid yang bentuk dibuat Cina itu kan ada juga. Ya, karena kita merubah daripada aslinya, daripada orangnya kan susah. Orang yang membangunnya itu dan niatnya bagus bentuknya, kan nggak jadi masalah bentuknya macam mana, yang penting bawahnya kecuali ngadapnya nggak betul ya kan, itu aja kan. Kalau memang bentuknya itu terserah aja ya macam mana usulnya. Ada untuk Bali, kalau kayak Muslim Pancasila kata dulu, ada macam-macam ya kan. Memang inilah kita tidak merubah karena aslinya pertama itu demikian, kita rubah. Dan niat orang pertama yang membuat itu harus kita hormati gitu ya. Ya, kita hormati walaupun dia bukan sesama agama kita ya kan, tapi kita harus hormati dia. Dia telah menciptakan yang baik ya. Kita menciptakan kerukunan umat yang berumat. Itu kita pikirkan sekarang ini kan. Siapa lagi itu kan? Kalau kita berombak emang ada gunanya, ya kan? Nah, jadi kita berterima kasih. Sampai saat ini belum ada yang menggugat tentang bentuk masjid ini itu ya. Jadi kayak suatu ikon Medan gitu. Jadi kayak perpaduan budaya. Budaya ada budaya Cinanya, ada Melayunya, Persinya, ya kan? Kemudian ada warna Melayunya itu kuning, hijau kuning ya. Mengenai Chong Asif berniat untuk membangun masjid ini, Bapak tahu nggak kenapa alasan dia mau membangun masjid di sini? Kalau ya Bapak minta dari orang tua-tua dulu ya, dia memang berniat memang itu, dia itu membuat kerukunan itu dia, membuat Kota Medan ini rukun lah gitu lah kira-kira ya, rukun. Dibangunnya gereja sana, untuk gereja ke sana, ya kan? Jadi dia tidak pilih sebelah-sebelah gitu kan, ya kan? Oh aku selama ini pasang dia itu ya, enggak. Nah itu dia jadi, itu tadi lah dia kan. Kalau kita tengok istilahnya sekarang ini kayak Yusuf Hamka ya kan, nah dia bangun masjid semuanya, ada niatnya memang 100 masjid ya, terserah dia lah. Jadi yang pertama sekali yang menjadi kenajiran itu pertama itu adalah Tuan Syekh Muhammad Yaqub ya, itu adalah kalau diatur dari Bapak ini sekarang sudah termasuk unyang Bapak. Ayah lagi unyang. Jadi generasi kami ini generasi yang keempat. Karena dulu Chong Api tidak bisa menjadi najir, diserahkannya ke Sultan tunjuklah dia. Misalnya aja yang pertama. Di sini mempunyai marbot sebanyak 7 orang. Sebelah sini bersihkan sebelah sini, sebelah dalam bersihkan dalam, ujung sana sebelah sana, kamar mandi, urusan lama. Jadi tidak timbang tindih kerjanya. Yang jadi imam, yang jadi bilal. Jadi kita tidak dia kerja, dia jadi bilal, jadi imam, nggak bisa. Jadi imamnya ada spesial menguatnya, bilalnya ada yang untuk azan spesial, pekerjanya ada spesial. Nah, kalau jangan tanya soal soal biaya dari mana, itu adalah infak dari umat dan kembali kepada umat. Ya kan, dia diinfakkannya kepada kita ya kan, dia untuk mengabdi kepada Allah lebih tenang, lebih nyaman untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah itu aja, udah dijawab semua sama. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Masjid Lama Gang Bengkok Medan merupakan sebuah masjid yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid Lama Gang Bengkok ini tepatnya berada di Jalan Masjid, Kelurahan Kesawan.
Masjid Lama Gang Bengkok dibangun oleh saudagar asal Tiongkok Chong Afi. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1885 Masehi, tetapi direnovasi pembangunannya selesai pada tahun 1889 Masehi. Masjid ini kemudian diserahkan Chong Afi kepada Kesultanan Delhi, yakni pada masa pemerintahan Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid. Ketika proses pembangunannya, Chong Afi yaitu saudagar Tiongkok yang hijrah ke kota Medan pada awal abad ke-19, Chong Afi sendiri menanggung seluruh pembangunan masjid tersebut. Masjid Lama Gang Bengkok memiliki nama yang aneh karena pada awal pembangunannya berada di sebuah gang sempit. Kemudian terdapat sebuah belokan atau tikungan pas di depan masjid tersebut. Ditambah dengan tidak pernah adanya nama resmi yang terdapat pada masjid itu, sehingga para masyarakat memberi namanya Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok ini memiliki sentuhan kental dari budaya Tionghoa dan Melayu. Perpaduan dari sentuhan tersebut menghasilkan sebuah bangunan masjid yang unik. Jika kita lihat dari arsitekturnya, masjid ini tidak seperti sebuah bangunan masjid pada umumnya, melainkan seperti sebuah kelenteng. Namun, ketika masuk ke dalam masjid, maka akan terlihat jelas serta akan sangat terasa suasana masjid yang begitu kental. Bangunan seperti kelenteng tersebut tak heran dikarenakan pembangunannya sendiri diprakasai oleh seorang tokoh Medan dari etnis Tionghoa, yaitu Chong Afi. Walaupun demikian, Masjid Lama Gang Bengkok tetap memiliki sentuhan Melayu dan Islam. Sentuhan dari gaya Melayu dapat ditemukan pada bagian plafon masjid yang terdapat hiasan juga disebut dengan lebah bergantung. Hiasan tersebut dibuat dari kayu menghasilkan ukiran yang sangat unik dan mempesona sehingga menghasilkan semacam tirai dengan warna kuning. Warna kuning sendiri merupakan warna khas dari Melayu. Kemudian pada bagian gapura masjid mendapatkan sentuhan dari gaya Islam Persia. Akulturasi budaya Islam Melayu Tionghoa pada masjid ini sangat jelas terlihat. Mulai dari arsitektur masjid yang terletak pada kubahnya seperti sebuah kelenteng, serta sentuhan dari gaya Melayu dapat ditemukan pada bagian plafon masjid yang terdapat hiasan juga disebut sebagai lebah bergantung. Terima kasih sudah menonton.